Selamat pagi semuanya. Mari kita menyaksikan sebuah tayangan video mengenai pesona pedesaan idaman orang kota di Sawah Bukit, Solok, Sumatera Barat. Silakan menyaksikan. Lama mana ya? Sudahlah barang mau kita. Pastilah nak beli pelipis tak punya nak. Yang mau kasih makan sudah ya. Assalamualaikum, Pak. Rumah gadang, Pak.
pada baik pak berartilah tahu pakai pak ya ada lagi pak yang jual satu ini ya sampai ke mama tuh agak rapi ya pak pemerasan pak ya tinggal pada daya rencana deh pak elok dirantau kan pak ya kenapa tanya sih pak ayo mak kasih ke saya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hadiah, NIM 18058036. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keruangan dan aspek konektivitas antar ruang dan waktu. Pengertian ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi adanya air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Kemudian ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan-lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan, di mana berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Kemudian wilayah. Yang dimaksud dengan wilayah merupakan suatu konsep yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi sebuah daerah di permukaan bumi dengan berbagai tujuan. Suatu wilayah tentu memiliki karakteristik tertentu yang mampu membedakannya dengan wilayah lainnya, di mana wilayah yang kita tempati ini merupakan sebuah ruang. Menurut D.A. Tisnatmijaja, ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam menjalankan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, serta termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian ruang memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia, di mana tidak hanya sebagai tempat tinggal, ruang juga menjadi tempat di mana manusia melakukan interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi sosial merupakan kunci bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas sosial. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing.
Kemudian adanya perbedaan ini membuat terjadinya keterkaitan atau konektivitas antar wilayah. Kemudian interaksi antar ruang, di mana pergerakan orang atau barang serta informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca koran, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Masih banyak contohnya. Kemudian interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kemudian contoh dari ruang yaitu sungai, laut, organisme, dan kantor. Sedangkan contoh dari interaksi antar ruang yaitu wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran, sedangkan daerah pesisir membutuhkan sayuran, sedangkan daerah pegunungan membutuhkan ikan laut. Dari kedua daerah tersebut saling bergantungan atau saling berkaitan. Kemudian mereka saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Kemudian interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Kemudian, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Kemudian, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut dengan komunikasi. Serta interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut dengan transportasi. Kemudian beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau disebut dengan regional complementarity, di mana adanya perbedaan wilayah baik dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki atau sumber daya manusianya memungkinkan terjadinya hubungan saling melengkapi. Contohnya itu wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah pesisir menghasilkan ikan laut. Nah, dari kedua daerah tersebut, mereka saling berinteraksi, di mana daerah pesisir membutuhkan sayuran dan sebaliknya daerah pegunungan membutuhkan ikan. Dari hal tersebut, mereka melakukan interaksi dan berkomunikasi
dari saling melengkapi antara keduanya. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berinteraksi atau disebut dengan intervening opportunity. Nah, kesempatan saling berinteraksi merupakan adanya kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi antar wilayah. Contohnya itu jika seseorang membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut, di mana wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan lebih murah. Kemudian para pembeli akan membeli ikan di wilayah C karena mengetahui tempat dan atau jaraknya lebih dekat dengan biaya yang lebih murah. Maka akibatnya interaksi antara A dengan B akan melemah. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang yang disebut dengan spatial transfer ability, di mana selain kedua faktor di atas, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, maupun informasi juga ikut mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Adapun kemudahan pemindahan dalam ruang bergantung beberapa faktor, antara lain jarak mutlak dan relatif antar wilayah, biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, serta kemudahan dan kelancaran transportasi. Kemudian pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya, di mana biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Contohnya yaitu seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dilalui karena orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Selanjutnya, pengaruh interaksi antar ruang terhadap aktivitas manusia, di mana suatu peristiwa terjadi tentunya tidak terlepas dari gejala atau peristiwa pada ruang lainnya. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terikat oleh waktu. Jadi, ruang dan waktu merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Hal ini karena dengan ruanglah manusia dapat menjalani kehidupannya dan kehidupan manusia memerlukan waktu untuk menuju proses kehidupan yang diimpikan masing-masing individu. Selanjutnya yaitu interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Adanya interaksi antar ruang dapat mengakibatkan perubahan, baik perubahan fisik, sosial, maupun budaya. Adapun perubahan tersebut
antara lain perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana, berubahnya komposisi penduduk, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, serta adanya perubahan sosial dan budaya. Perubahan-perubahan ini tentunya mempengaruhi aktivitas manusia, misalnya perubahan penggunaan lahan pertanian, yaitu mulai dari lahan pertanian menjadi lahan industri, membuat aktivitas manusia berubah. Awalnya, masyarakat sebagian besar mengelola sawah, kini banyak yang beralih ke bidang industri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.